Ini dia berita yang juga nggak kalah seru. Ini juga ada nih berita baru yang kemarin. Oke guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So yeah. Di kesempatan kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk membuat konten lagi. Dan konten kali ini itu merupakan konten yang udah ditunggu-tunggu sama bocil-bocil FF, penggemar Free Fire, penggemar scene e-sport terkini, terkemuka di Indonesia. Dimana ini merupakan konten pembahasan tentang bursa transfer yang terjadi di scene Free Fire, scene pro-nya Free Fire Indonesia. Oke? Dan sebelum kita masuk ke dalam kontennya, gue mohon untuk kalian yang baru datang, yang baru join di channel gue, pencet dulu tombol like-nya, tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalain notifikasinya, oke? Jangan lupa juga follow sosial media gue, yuk. Tuh, Instagram sama TikTok, follow sekarang juga. Without any further ado, yuk kita langsung masuk aja ke dalam kontennya. Apa aja sih yang terjadi gitu? Tim apa aja sih yang melakukan perombakan? Oke, let's go. Ya, seperti biasa ini gua nyari berita tuh kalau nggak di Gibran, di UNB ya, karena mereka berdua nih adalah informan terpercaya kita untuk saat ini. Jadi kalian bisa follow di Free Fire FA dan juga UNB. Dan di sini berita pertama gua mau bawain dulu nih, ada berita duka cita tentunya dari komunitas Free Fire ya. Komunitas Free Fire berduka nih. Harus gua akuin, kita harus berduka karena telah berpulang keramatullah Om Nying gitu ya, legend Free Fire, rest in peace ya kan, atau beristirahat dengan tenang. Ya, beliau sendiri adalah salah satu panutan di arah komunitas Free Fire, terkhusus teman-teman dari Dragon Troopers ya, yang kalau nggak salah itu ada di regional area Bandung gitu ya. Ini komunitas besar dari Bandung, yaitu Dragon Troopers. Dimana di sana kalau gue nggak salah ingat itu ada teman-teman kayak model Amore, terus juga kayak ada model Mas Bram Aura juga tuh ya kan, Aura siapa, Foxy itu dan kawan-kawan pokoknya ya kan. Dragon Troopers itu pasti kenal lah sama mereka. Dan buat Free Fire era lama, bocah-bocahnya pasti kenal juga sama Om Nying gitu ya. Di ini sedikit ada beberapa kata-kata bela sungkawa untuk Om Nying sendiri. Jujur gua nggak terlalu kenal secara personal Om Nying. Pernah ketemu, pernah tegur-teguran iya, cuman kayak nggak ngobrol gitu. Karena gue dulu pas ketemu Doi itu emang pas gue baru terjun banget ke komunitas Free Fire gitu. Dan gue nggak banyak kesempatan ketemu orang-orang yang dari Bandung ke Jakarta. Kalau nggak salah waktu itu di FFIM kalau nggak salah ya. Tapi itu udah lama banget dan nggak ada kabar. Setelah itu nggak tahu kenapa nih kita dapat kabar duka cita gitu ya. Jadi kita doain aja semoga almarhum beliau ini ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah gitu ya, dan diampuni segala dosanya selama dia di dunia. Oke, amin. Jangan lupa kita kirimin Al-Fatihah bareng ya kan. Al-Fatihah dimulai. Selesai Al-Fatihah untuk Om Nying, pokoknya salah satu legend Free Fire. Oke, dah kita next. Ini dia berita yang juga nggak kalah seru, dimana akhirnya Rans Esports Official nih udah resmi nih, NGID diakuisisi sama yang namanya Rans Esports, yang kemarin juga sempat udah gua bahas juga sebenarnya. Bahkan di konten ngobrol Blay gue udah ada ngobrol gue bersama Bang Mehmet, bersama juga coachnya yaitu Rans Adi. Kalian bisa cek aja di konten ngobrol Blay gue yang sebelumnya. Oke, ini melengkapi aja, yaitu postingan official announcement dari Rans Esports-nya gitu ya. Juga ada info lain, yaitu dari Exchange Dewa menjadi Dewa United. Ini sebenarnya berita lama, tapi ini di reminding lagi nih dari official Free Fire. Nih postingannya dikutip sama UNB Alliance. Jadi udah clear ya semuanya. Teman-teman yang biasanya taunya NGID sekarang jadi Rans Esports. Oke, next. Dan ini lagi ada lagi nih berita yang juga masih hangat sebenarnya, belum anyep-anyep amat gitu ya. Karena kemarin gue juga baru ngobrol sama Bapak Adi gitu. Mereka baru aja announce coach barunya, yaitu Rans Adi, yang tadinya adalah salah satu coach dari arah Boss Nightmare gitu, dari Boss Esports. Jadi Rans sendiri ini belum lama announce-nya, jadi masih bisa gue jadiin konten ya. Sama Black juga ini kemarin sempat udah gue bahas. Alright, baru pada announce emang, cuman di official Free Fire-nya kan udah announce duluan tuh ya kan. Jadi gak apa-apa lah kita bahas sedikit ya. Good luck lah pokoknya untuk kayak contohnya teman-teman NGID yang sekarang jadi Rans, terus juga Coach Adi bersama teman-teman NGID atau Rans Esports. Semoga jaya dan bisa memberikan dobrakan dan daya ledak di FML season 4 yang
bentar lagi lah ya. Ada yang tahu nggak sih FFML mulai kapan divisi 1, divisi 2, season 4? Coba dong komen di bawah. Next, ini juga ada nih berita baru yang kemarin cukup menggemparkan gitu ya. Ternyata ini isinya nih meramaikan sekali nih perjagat Free Fire nih. Ya sebenarnya masih sama sih, Bonafide nih masih ada Bang Aka atau Arif Kurniawan si dukun zona gitu kan, dengan segudang pengalamannya. Terus juga ada Gedai. Ini Gedai sendiri kita tahu sebenarnya kalau yang nyimak kompetitif Free Fire di ajang komunitas, lu tahu Gedai siapa pasti. Gedai itu salah satu player yang asalnya kalau nggak salah itu dari Depok, dari arah Servus ya kalau nggak salah. Tolong koreksi gue kalau gue salah, tapi setahu gue dia Gede yang ini yang beneran sama Cerpus gitu waktu itu gitu. Next, ini juga ada Rehans yang setahu gue ini Rehansnya Rosugo nih kalau nggak salah nih, Rehans Rosugo nih ya. Tapi Rehans Rosugo ini menjadi bagian dari Bonafide juga. Terus ada di sini Gustafi, Dede, gila gak sih, ini player lama balik lagi loh, yang tadinya di RRQ. Pasti orang-orang bocah-bocah FF lama nih yang tahu, member RRQ yang lama tahu nih kalau ada nama Gustaf. Dia salah satu player veteran juga yang balik lagi akhirnya ke kancah kompetitif scene divisi 1 lagi ya kan. Oke. Bonafide nanti. Oke. Next juga ada Kelvin G. Widih, di Anggi Kelvin atau Kelvin G ini yang tadinya ada di Red Bull Rebellion ya Bla ya. Jadi buat yang nanya ini Kelvin siapa, ini Kelvin yang kemarin di Red Bull Rebellion. Oke. Next juga ini yang terakhir ada Just9 di arah Bonafide. Setelah kemarin Bonafide nge-farewell beberapa playernya, si siapa? Fanzone, terus juga si siapa? Dance, terus juga si Dir itu pada di farewellin ya kan, pada cabut semuanya ke tim-tim baru. Ini juga teman-teman dari Bonafide kan langsung ngebungkus lagi nih player-player baru. Dan Just9 ini merupakan salah satu player komunitas yang menurut gua underrated. Kenapa? Karena dia punya gaya main sniper ini bahaya banget, tajam banget aimnya, dan patut diperhitungkan, patut diwaspadai. Jadi gue jujur pribadi lumayan gak sabar nih untuk nungguin debutnya si ini Just9 nih, karena dia sempat main di Jet Esport juga, performa juga cukup stabil, cukup oke. Cuman emang karena satu dan lain hal, jadi Just9 cabut dan akhirnya bergabung bersama teman-teman dari arah Bonafide Esports. Ya, doa terbaik pokoknya dari gue pribadi untuk Bonafide. Apalagi gue bisa dibilang dari player yang nongol nih, wajah-wajahnya gue kurang lebih kenal semuanya ya. Kenal semuanya, di in-game gue kenal, di in real life juga beberapa gue kenal. Ya, doa yang terbaik lah untuk mereka pokoknya. Tanggapan kalian gimana? Coba komen di bawah, oke? Next, kita juga punya info baru nih dari arah Eko yang baru aja bungkus ombak nih. Nggak perlu gue play, kalian udah tahu ini videonya. Harusnya ini baru diupload beberapa waktu lalu, jadi masih hangat harusnya. Kemarin sempat ada berita farewell dari arah First Riders ya kan. Kita tahu ombak tuh di farewell dari First Riders dan langsung nggak pakai lama-lama itu dibungkus sama Eko Esport. Dan sebenarnya ini berita udah ada juga dari FF Esports ID. Jadi kalau kalian follow FF Esports ID dan mungkin konten gue kemarin ngebawain salah satu dari itu, ya itu dia. Cuman kadang yang menariknya di FF Esports ID udah announce, di official fanpage atau Instagramnya belum announce nih untuk tim esportsnya gitu. Jadi kayak tim esportsnya punya agenda-agenda tersendiri atau schedule tersendiri, sampai nggak ke announce deh tuh gitu, nggak ke announce keduluan sama FF Esports ID dan udah dijadiin konten duluan gitu. Oke, next. Nah, ini dia nih. Next juga ada berita yang nggak kalah seru, yaitu First Riders nambah satu kekuatannya lagi. Setelah dia nggak bersama ombak, itu dia ngambil satu orang, yaitu Anca. Kita tahu Anca tadinya di Bigetron ya kan. Jadi Bigetron sendiri setelah gonta-ganti roster karena dia juga kan harus turun gunung dulu ke divisi 2. Ini Ancanya kayaknya dapat tawaran yang cocok untuk masih stay di divisi 1. Mantap, good luck Anca. Dan juga tadi ada ombak, good luck pokoknya di Eko sama di First Riders di sini untuk Anca, karena gue yakin perjuangan Anca di sini bakal lebih keras lagi gitu ya. Tanggapan kalian gimana? Apakah Anca masih layak bermain di divisi 1 atau malah ombak yang sebenarnya lebih pantas main di divisi 1 dan harusnya ombak nggak seharusnya ada di divisi 2? Tanggapan kalian gimana? Coba feel free komen di bawah, oke? Next, kita juga kedatangan satu coach baru di sini dari Eko Esports. Setelah kemarin kita ingat Eko tuh nge-farewellin coachnya yaitu Lawrence ya. Itu dia harus farewell, dan sekarang ini ada coach Eko yang baru yaitu Bapak Chris Jo. Ya, ini yang kemarin sempat ada rumornya juga nih, ya kan? C ke E, ya kan? E-nya tuh Eko, C-nya tuh yaitu Chris. Nah, ini dari arah Eko Esports. Good luck buat Bapak Chris Jo ya kan. Semoga
bersama teman-teman Eko di divisi 2 bisa semakin mantep gempurannya dan bisa secure tiket untuk ke divisi 1 nanti di season depan. Karena sayang banget kemarin Eko lagi bukan rezekinya ya kan, lagi apes banget bisa gue bilang, karena cuman beda tipis banget, persaingan ketat banget. Jadi masih harus stay dulu, sabar dulu sejenak Eko ya kan di divisi 2. Tanggapan kalian gimana dengan coach baru dari Eko? Komen di bawah ini. Oke, next. Ini juga salah satu clue yang menurut gue cukup apa nih gitu kan. Karena ini tim yang kalau boleh gue bilang ada logonya. Kemarin juga sempat kita rame bicarakan apakah Alter Ego beneran bikin tim e-sports untuk Free Fire. Maksudnya apakah dia main di divisi 2, apakah dia akuisisi tim untuk main di divisi 1, dan kalau seandainya akuisisi itu siapa yang diakuisisi gitu. Ini masih belum jelas nih, masih sangat-sangat ambigu. Jadi gue nggak bisa ngambil kesimpulan apa-apa. Kemarin bahkan gue bikin konten prediksi gue untuk siapa yang main di divisi 2 aja itu gue nggak nyebutin Alter Ego karena menurut gue masih terlalu ambigu. Ini ambigu kayak dalam artian nggak jelas, bener-bener blur, abu-abu, gue nggak tahu pasti, bahkan gue nggak punya informan terpercaya yang bisa gue angkat untuk dijadiin konten. Jadi ini masih hanyalah rumor yang sampai sekarang masih menjadi misteri ya kan. Jadi gue harap mungkin kalau ada dari pihak Alter Ego-nya, yuk buru-buru di-announce, buru-buru dikasih tahu ke kita nih siapa sih member lu gitu ya. Oke Blay, setuju gak sih? Alter Ego, let's go yuk, buruan announce divisi Free Fire-nya. Oke, mantap. Next. Nah, ini juga kemarin sempat gue bahas di konten prediksi gue untuk siapa yang main di FFML season 4 divisi 2 ya kan. Ini ada 69 esports yang baru aja welcome playernya ya kan. Contohnya di sini ada Shinchan, ada Ron, ada juga Claval, tapi 2-nya lagi masih dirahasiain. Jadi ini bisa jadi surprise mother father. Canda mother. Jadi masih bisa jadi misteri dan juga bisa jadi surprise lah untuk kejutan dari Ara 69 sendiri untuk nambahin power dia di divisi 2. Karena kemarin udah confirm di konten gue sebelumnya, gue ngebahas tim yang bakal main di divisi 2 itu udah gue prediksi beberapa dan udah ada yang di-announce juga secara official dari FF Esports tadi. Tanggapan kalian 69 esports ini seperti apa? Oke. Apakah 69 ini harus cari siapa lagi nih 2 playernya? Siapa tahu kalian punya 2 player idaman kalian untuk masukin di 69 biar kuat, biar kayak gimana gitu, komen aja di bawah coba. Oke, next. Nah, ini dia juga ada nih Tang City Esports ya kan. Gue masih bakal mention lagi, kenapa? Karena ini kan pembahasan konten bursa transfer. Jadi ini masuk juga nih Tang City Esports, yang mana Tang City sendiri merupakan mall. Lu lihat aja tuh logonya tuh, gedung ya kan, gedung mallnya itu. Nah, Tang City sendiri tuh merupakan mall yang sering banget, bisa gue bilang sering banget mengadakan kegiatan rutin bulanan. Itu kayak turnamen e-sport bulanan tuh di Tang City, game apa aja tuh ada gitu, dari mulai Free Fire, game lain itu banyak disediain sama mereka gitu, as Tang City Mall gitu ya. Jadi kalau yang gue lihat nih, Tang City punya minat sama e-sport yang cukup tinggi sampai akhirnya dia bikin tim terus main di divisi 2. Karena kembali lagi kalau ngomongin divisi 2 kan itu berdasarkan lu punya proposal. Lu waktu itu kan ada tuh lu harus kirim proposal lu yang bener, yang bagus, yang rapi, yang proper. Nah, mungkin ini juga bagian dari Tang City Sports yang menunjukkan betapa dia punya proposal, dia punya PT-nya ini, badan usahanya ini bagus dan jelas gitu ya. Jadi dipercaya sama Garena untuk ikut main di divisi 2. Begitu juga dengan Tang City Esport. Terus juga ada teman-teman Madura Prime, ada juga teman-teman NSC, Reignis, terus juga EVOS Immortal sama si tadi 69 Esports gitu ya Bla ya. Oke, next kita juga punya ini nih, ada Monochrome gitu yang baru announce juga, masih belum lama sebenarnya ini Monochrome RKS. Playernya juga kalian udah tahu, ini ada Notdis, Helenos, ada HypeX, Ajik sama Dante. Ini udah sering juga main di turnamen komunitas. Kayak contohnya ada main di DGWIB, terus ada juga di Upoint Esports gitu ya. Lu bisa cek aja lah pokoknya di sana. Jadi gua berharap lumayan banyak sebenarnya sama penggawa komunitas yang satu ini, karena mereka nih bisa gue bilang lumayan tryhard. Gue juga sering ngelihat beberapa nama kayak contohnya Helenos, Notdis sama si Ajix nih, sama Dante di beberapa kesempatan turnamen komunitas. Oke, gue harap mereka bisa jadi something lah di divisi 2. Iya gak sih? Setuju gak? Menurut kalian Monochrome sendiri gimana nih? Komposisi timnya apa? Udah kuat? Apa masih harus nambah siapa gitu? Siapa? Kalian punya ide, punya saran? Boleh
langsung sertain di kolom komentar. Oke, Blay? Next, last but not least, ini ada Madura Prime Esports yang tadi gue sempat mention. Dia sampai udah ngomong we are ready untuk FFML Divisi 2. Jadi ini sebuah tim dari arah Madura Prime Esports ini. Itu menariknya adalah kalau boleh gue mention, ini si Hogi sama 3 playernya ini, kalau gue nggak salah ya, ini dia juga pernah nginjekin kakinya di panggung FFIM play-ins kalau nggak salah waktu itu Master League Season 2. Berarti pokoknya season 2020 tuh kayaknya tuh. Itu gue inget banget tuh. Ini si Hogi ini sama teman-teman JFK nih ya. Gue buka nih Instagramnya dia nih ya, biar kita tahu. Jadi dia tuh pernah menjadi bagian dari teman-teman JFK Phoenix. Nah ini dia nih bocahnya. Tuh, ini JFK Phoenix nih, ya kan? Mantep bener nih. Tuh, FFVM apa nih? Nggak kelihatan nih. Pokoknya dia pernah main di FFVM lah ya, Blay ya. Itu dia. Jadi karena dia mungkin juga udah kelihatan gitu potensinya sama temen-temennya, langsung dilirik sama Madura Prime untuk diusahain main di Divisi 2. Seperti itu. Ya, good luck pokoknya buat Hogi dan kawan-kawan pokoknya. Oke, good luck buat Hogi dan kawan-kawan. Biar lu bisa buktiin lagi nih ke teman-teman komunitas kalau lu as a community itu dari nol bareng-bareng sama teman-teman lu itu juga bisa jadi something. Oke? Amin. Tanggapan kalian untuk teman-teman dari Madura Prime sendiri gimana nanti di Divisi 2? Apakah bakal kuat atau mungkin masih lebih kuat tim ini bang di Divisi 2? Tim A, tim B, siapa gitu? Atau kalian punya jagoan udah di Divisi 2? Langsung aja komen di bawah jagoan kalian siapa di Divisi 2. Oke? Thank you. Ya, itu dia Blay. Udah kelar kita bahas tentang bursa transfer Free Fire nih Juli akhir. Harusnya nih setelah ini nggak ada lagi nih ya bursa transfer tambahan. Tapi yang mungkin bisa gue sampein adalah di sini artinya Free Fire nih udah sebegitu seriusnya. Lo bisa lihat di beberapa tim ini sampai ada yang keluar masukin player itu demi keseriusan mereka juga di scene ini gitu kan, di Free Fire. Jadi gua rasa lu as a player kalau misalkan emang pengen try hard, pengen jadi pro player, ya lu harus serius gitu. Jangan baru punya tim bentar udah bubar, kalah bubar, lu nggak berkembang kalau kayak gitu ya. Gimana caranya lu bisa menunjukkan potensi lu menang turnamen, lu punya achievement, habis itu orang atau e-sports nanti bakalan ngeliat lu, bakalan ngejar lu dengan sendirinya gitu. Oke? Itu sih mungkin pesan yang bisa gue sampaikan, karena mereka semua terutama abang-abang Divisi 2 juga itu kurang lebih prosesnya sama, cuman yang beda itu cara mereka berjuang. Itu mereka kalau gue lihat mostly banyakan berjuangnya daripada ngeluhnya gitu. Ngeluhnya mungkin mereka telan sendiri gitu. Dah, itu aja mungkin konten bursa transfer untuk hari ini. Thank you so much buat yang udah nonton sampai habis. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari gua. Next kita harus bikin konten apa lagi, langsung komen aja di bawah di kolom komentar. Oke? Jangan lupa pencet tombol like, share sama subscribe-nya, share ke teman-teman kalian biar info yang udah di-share sama Prepare FPI, sama UNB Alliance, sama FF Esports ID ini berguna dan tersebar ke semua penikmat esports di Indonesia, terus susah Free Fire ya kan, biar nggak pada kudet gitu. Oke, thank you. Jangan lupa follow sosial media gue juga, oke, di TikTok dan juga di Instagram. Tuh ya, follow. Dah, terima kasih. Gue Jisven di sini, pamit undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys in the next videos. Bye bye.